Selamat siang, perkenalkan nama saya Elviana SPDM Eng, dosen program studi teknik sipil sarjana terapan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIDN 0027049203. Dalam pembuatan video pembelajaran ini digunakan untuk memenuhi prasyarat sertifikasi dosen Kemendikbudristek dengan mata kuliah Bahan Bangunan dan Teknologi Beton. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diterima pada semester 1 dengan bobot 2 SKS. Materi yang dibahas terkait dengan karakteristik fisik, mekanik, dan kimiawi, serta klasifikasi dan syarat mutu batuan alam untuk pekerjaan konstruksi. Material yang umum digunakan pada pekerjaan konstruksi, standar mutu bahan penyusun beton, dan penggunaannya untuk kebutuhan rancang campuran adukan sesuai dengan SNI, pengujian campuran beton, dan sifat mekanik beton dengan non-destructive test maupun destructive test. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu melakukan perhitungan dengan konsentrasi, teliti, bertanggung jawab dalam mengimplementasikan etika dan profesionalisme. Yang kedua adalah mampu mengklasifikasikan, menjelaskan karakteristik, penggunaan material, syarat mutu dan prosedur pengujian, baik itu agregat halus, agregat kasar, semen, baja struktur, baja tulangan, baja ringan, kayu, dan material lainnya seperti penutup atap, batu bata, penutup lantai, serta paving block sesuai dengan standar SNI. Yang ketiga, mampu menginterpretasikan peraturan atau standar mutu bahan penyusun beton untuk keperluan rancang campur adukan beton dan menghitung rancang campur adukan beton normal sesuai standar SNI. Yang keempat adalah mampu menyiapkan bahan, mengaduk, mencetak beton sesuai hasil rancangan, sekaligus melakukan pengujian beton segar, uji selam, berat jenis, dan melakukan perawatan beton sesuai standar SNI. Serta yang kelima adalah mampu melakukan pengujian sifat mekanik beton, baik destruktif maupun non-destruktif test, beserta evaluasi beton sesuai standar SNI. Metode perkuliahan yang dilakukan berupa luring sesuai dengan edaran perkuliahan yang ada di UNY, dengan pendekatan pembelajarannya adalah pendekatan kontekstual, dengan model pembelajaran demonstrasi, dengan metode pembelajaran yang dilakukan berupa peragaan, diskusi dan tanya jawab, serta project-based learning. Untuk sistem penilaian dengan persentase kehadiran 5%, tugas 10%, UTS 15%, UAS 20%, studi kasus 25%, dan project-based learning 25%. Demikian deskripsi singkat mata kuliah Bahan Bangunan dan Teknologi Beton yang akan saya bawakan pada video kali ini. Mari kita simak video pembelajaran yang telah saya susun pada pertemuan ke-7 dengan bahan kajian, karakteristik bahan genteng, syarat mutu genteng, tujuan dan manfaat pengujian genteng, peralatan yang digunakan pengujian genteng, bahan yang digunakan pengujian penyerapan air genteng, langkah kerja pengujian penyerapan air genteng, dan analisis pengujian penyerapan air. Selamat menyaksikan. Selamat sore adik-adik semuanya. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Syukurlah. Sebelum kita mulai untuk perkuliahan pada sore hari ini, marilah kita buka dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Cukup? Oke. Sebelum kita mulai, mungkin adik-adik bisa presentasi terlebih dahulu ya, Dek ya. Untuk tokennya, ini ya, Dek ya. Monggo adik-adik bisa presentasi terlebih dahulu. Baik, hadir semua ya untuk pertemuan hari ini ya. Oke. Adik-adik masih ingat untuk minggu lalu adik-adik belajar tentang materi apa? Ya, betul. Minggu lalu adik-adik udah belajar batu bata,
untuk hari ini adik-adik akan mempelajari material genteng ya Dek ya. Oke. Nah, untuk material genteng ini nanti yang akan adik-adik pelajari meliputi apa saja? Yang pertama itu adalah syarat mutu dan karakteristik dari genteng itu sendiri. Nah, kemudian nanti dilanjutkan dengan pengujian. Nah, tapi di sini kan untuk pengujian ada tujuan, ada manfaat, kemudian ada prosedurnya gitu ya, sesuai dengan standar yang ada. Nah, dari hasil pengujian tersebut, lalu adik-adik bisa melakukan analisa apakah genteng adik-adik itu memenuhi syarat sesuai dengan standar yang ada atau tidak. Seperti itu. Nah, adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah pada kesempatan hari ini adalah yang pertama, mampu melakukan perhitungan dengan konsentrasi, teliti, bertanggung jawab dalam mengimplementasikan etika dan profesionalisme. Dan yang kedua adalah mampu mengklasifikasikan, menjelaskan karakteristik, kemudian penggunaan material, syarat mutu, dan prosedur pengujian sesuai dengan standar SNI. Begitu ya Dek ya. Nah, itu untuk capaian pembelajarannya. Sekarang kita masuk ke materi ya. Nah, di sini ada yang udah tahu belum? Genteng itu sebenarnya apa sih? Ada yang tahu belum? Genteng? Ya betul, genteng itu adalah penutup atap. Ada lagi yang mau menambahkan? Genteng itu apa? Selain penutup atap, biasanya apa yang kira-kira adik tahu? Adik-adik tahu? Penutup atap buat nutupin apa, Dek? Bangunan ya, biar adik-adik kenapa? Enggak apa? Ya, terlindungi dari panas, dari hujan, kayak gitu ya Dek ya. Nah, adik-adik di sini ada yang tahu nggak jenis-jenis dari genteng itu ada apa aja yang selama ini pernah kalian lihat? Apa? Tanah liat. Terus ada apa lagi? Beton. Terus apa lagi? Asbes. Terus apa? Keramik. Terus apa? Ada apa? Aspal. Oke, yang terbaru ya itu ya, ada aspal, itu genteng aspal. Ada lagi? Oh, genteng kaca. Ya, biasanya biar pencahayaannya bisa masuk banyak gitu ya. Terus ada lagi nggak? Genteng kayu. Terus apa lagi? Seng ya, seng galvalum. Jadi sangat banyak untuk jenis-jenis genteng itu sendiri ya. Nah, seperti yang ada di slide, adik-adik semuanya, bahwa genteng itu merupakan salah satu unsur yang ada di dalam bangunan yang berfungsi sebagai penutup atap seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Yando tadi ya. Nah, kemudian fungsinya adalah supaya tidak terkena hujan, tidak terkena panas, seperti itu. Nah, adapun macam-macam genteng itu banyak sekali ya. Ada genteng metal pasir, ada genteng keramik, kemudian ada genteng beton, seperti itu. Lalu ada tanah liat, kaca, bahkan ada yang asbes maupun seng galvalum ya tadi ya disampaikan ya. Jadi sangat banyak sekali jenis-jenis dari genteng itu sendiri. Nah, di dalam syarat mutu genteng itu tercantum di dalam SNI 0096 tahun 2007. Nah, nanti adik-adik bisa download SNI-nya ya, ada di SNI 0096 tahun 2007. Nah, di sini untuk syarat mutu genteng itu yang pertama adalah sifat tampaknya atau kelihatan secara visualnya. Nah, sifat tampaknya itu yang pertama adalah permukaannya harus mulus. Nah, ini adalah contoh genteng tanah liat ya Dek ya. Nah, di sini permukaannya harus mulus Dek. Dia tidak boleh ada retak-retak. Jadi harus beneran mulus ya. Dan tidak boleh ada
cacat sedikit pun. Itu syarat yang pertama. Nah, kemudian syarat yang kedua, ketika dilihat dari ukurannya sesuai yang ada di tabel di sini, jadi ada bermacam-macam, Dek. Ada tebalnya itu sekitar 8 mili ya. Kemudian untuk bagian rata-ratanya itu sekitar minimal 6 mili. Jadi untuk ukurannya bisa adik-adik lihat dari tabel ya. Nah, ini ada di SNI 0096 tahun 2007. Kemudian syarat berikutnya adalah kerataan maksimalnya itu adalah 3 mm. Jadi ketika nanti adik-adik lihat kerataannya ini nanti harus rata. Nah, kalau ada yang berkelok itu maksimal toleransinya adalah 3 mm. Begitu ya. Nah, kemudian di sini nanti yang akan adik-adik ujikan itu adalah penyerapan air. Nah, di sini penyerapan airnya itu sesuai dengan SNI adalah 10 derajat ya. Mohon maaf, 10% ya. Jadi untuk penyerapan air itu maksimal sebesar 10%. Lalu ketahanan terhadap rembesannya itu ketika dia berada di dalam waktu 20 kurang lebih ya 5 menitan begitu. Nah, itu tidak boleh ada rembesan air. Jadi nanti ketika di sini dikasih air, nah nanti airnya tuh nggak boleh rembes atau netes ketika diuji dalam waktu sekitar 20 jam kurang lebih 5 menit. Seperti itu. Jadi itu adalah syarat-syarat dari genteng sesuai dengan SNI 0096 tahun 2007. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dari adik-adik? Belum ada? Baik, sekarang kita akan masuk ke pengujian genteng itu sendiri ya. Salah satunya adalah pengujian penyerapan air. Nah, pengujian penyerapan air ini memiliki tujuan. Yang pertama itu adalah mahasiswa mengetahui besarnya penyerapan genteng yang diuji. Kemudian yang kedua itu adalah mahasiswa bisa mengetahui prosedur pengujian sesuai dengan SNI 032095 tahun 1998 ya. Nah, kemudian dan yang terakhir itu adalah dapat menganalisis hasil pengujian adik-adik apakah memenuhi syarat atau tidak begitu. Adapun manfaatnya adalah dapat mengetahui kualitas dari genteng itu sendiri sesuai dengan standar yang ada. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya prosedur pengujiannya? Kalau untuk dasar teorinya atau nanti cara menganalisanya itu adalah penyerapan air itu perbandingan berat air yang diserap pori terhadap berat kering genteng itu sendiri yang dinyatakan dalam persen. Jadi rumusnya adalah misalkan A itu adalah berat genteng dalam keadaan jenuh air dan B itu adalah berat genteng dalam keadaan kering oven, rumusnya adalah A min B dibagi B dikalikan 100%. Oke. Nah, di sini apa saja sih sebenarnya alat dan bahan yang dibutuhkan? Alat bahan yang dibutuhkan seperti yang sudah adik-adik lihat di sini jelas. Untuk bahan pertama itu adalah genteng ya. Nanti gentengnya jumlahnya adalah 3 buah, Dek. Jadi nanti adik-adik siapkan 3 buah genteng, terus nanti hasilnya adik-adik rata-rata. Nah, kemudian bahan yang kedua itu adalah air. Di sini posisinya airnya sudah saya masukkan di dalam ember. Lalu alat-alat yang dibutuhkan, pertama itu oven, karena oven nanti untuk mengoven genteng sebelum adik-adik rendam di dalam air. Kemudian yang kedua itu adalah timbangan digital ya. Di sini
Contohnya seperti ini, timbangan digital. Kemudian untuk alat berikutnya ini adalah kain lap ya. Di sini untuk nanti mengelap genteng yang pada kondisi basah setelah direndam. Kemudian di sini ada ember atau wadah lainnya yang digunakan untuk tempat airnya ya, untuk nanti melakukan perendaman. Baik, bagaimana prosedur pengujiannya? Nah, jadi pertama-tama nanti adik-adik lakukan oven untuk gentengnya terlebih dahulu sampai dia kering untuk mutlak ya, jadi kering mutlak. Nanti dimasukkan sebagai data apa adik-adik? Ya, dimasukkan sebagai data B. Nah, kemudian kalau adik-adik sudah mengoven, lalu adik-adik rendam di dalam air. Nah, perendaman di dalam air ini kurang lebih selama 2 jam ya dek ya, supaya nanti di sini kan posisinya ada gelembung-gelembung udaranya. Nanti supaya gelembung-gelembung udaranya hilang begitu, jadi dia benar-benar untuk kondisinya jenuh air, begitu ya. Nah, setelah nanti dalam waktu 2 jam, adik-adik angkat untuk gentengnya, kan di sini kan basah ya, basah sekali. Lah nanti adik-adik lap sedikit menggunakan kain lapnya, lalu adik-adik timbang ya. Dia setelah ditimbang menjadi berat apa dek? Berat A ya. Nah nanti adik-adik timbang begitu. Dia beratnya berapa? Dia sebagai nilai A di dalam perhitungan adik-adik. Nah, sebagai contoh, misalkan nih, adik-adik tadi untuk nilai A-nya itu waktu pas dihitung nilainya adalah 1200 gram, gitu ya. Lalu kemudian waktu pas menghitung B, ketemunya adalah 1000 gram. Berarti nanti nilai penyerapan air yang terjadi adalah dibagi 1000 dikali 100%. Ketemunya berapa? 200 per 1000 kali 100%. Ketemunya adalah 20%. Nah, jadi nilai penyerapan yang terjadi di genteng adik-adik, satu genteng itu adalah 20%. Nanti adik-adik ngujinya 3 kali, lalu diambil nilai rata-ratanya. Gitu nggih? Ada yang ingin ditanyakan sampai sini, Dek? Saya, Bu. Oke, bagaimana, Mas? Kalau semisal penyerapan air dari genteng tersebut lebih dari 10%, bagaimana ya, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Nah, bagaimana ketika hasilnya itu melebihi standar yang ada? Nah, resikonya apa kalau ada melebihi standar yang ada? Yang pertama, ada pernah lihat nggak? Ada ruangan itu yang lembab. Nah, ketika ruangan lembab, endingnya rumahnya jadi gimana, Dek? Ada jamur. Ada jamurnya, terus menjadi tidak sehat ya, bau juga di dalam ruangan tersebut. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Bisa nanti adik-adik lakukan pengecatan dari si genteng itu sendiri. Jadi kadang adik-adik sering lihat tuh ada genteng yang dicat. Nah, itu salah satu untuk mengantisipasi kalau tadi penyerapan airnya lebih dari 10%. Atau bisa juga di glasir ya untuk gentengnya. Seperti itu Mas, apakah sudah bisa menjawab? Oke, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Cukup. Baik, kalau cukup, di sini saya akan memberikan latihan untuk adik-adik atau penugasan untuk adik-adik ya. Nah, untuk penugasannya, jadi adik-adik di sini buatlah nanti satu kelompok isinya 3-4 orang, lalu adik-adik melakukan pengujian genteng ya. Nanti satu kelompok itu 3 genteng ya Dek ya.
Nah, kemudian adik-adik analisa penyerapannya. Nanti kalau sudah selesai pengujian, lalu kita bahas lagi ya di kelas ini ya Dek ya. Oke, monggo adik-adik untuk kelompoknya kelompok 1 ya. Di sini ya. Oke, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Baik, kalau begitu monggo adik-adik bisa melakukan untuk latihannya ya. Monggo saya persilahkan. Baik, bagaimana adik-adik untuk penugasan kelompoknya? Sudah pada dianalisa? Sudah? Hasilnya gimana? Coba, boleh untuk kelompok 1 hasilnya gimana? Untuk kelompok kami, dari ketiga beda uji, Iya. tadi itu mendapatkan rata-rata besar 15,94%. 15,94% ya? Nah, berarti gimana? Melebihi dari standar yang ada ya, berarti nanti sarannya perlu diberikan pelapisan ataupun dicat gitu ya. Oke, kalau yang kelompok lain, ada nggak yang hasilnya kurang dari 10%? Oh iya, iya, berapa Mas hasilnya? Oh, 8,2% ya? Oke, berarti dia memenuhi standar yang ada ya, jadi tidak perlu dilakukan perlakuan khusus begitu ya. Oke, jadi itu deh untuk materi kita pada pertemuan hari ini. Apakah dari adik-adik ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup, untuk minggu depan materinya adalah pengujian kayu. Jadi besok materinya akan kita bahas terkait dengan material kayu ya Dek ya. Nah, monggo bisa adik-adik persiapkan. Nah, untuk pertemuan hari ini karena dirasa sudah cukup, bisa kita akhiri ya Dek ya. Sebelum kita tutup untuk pertemuan hari ini, tentunya adik-adik harus terus belajar ya, karena belajar itu tidak hanya di dalam kelas, adik-adik bisa belajar banyak hal melalui internet, melalui buku seperti itu ya. Monggo adik-adik belajar sebanyak-banyaknya untuk menggali ilmu ya. Di sini nanti kita lakukan diskusi bersama seperti itu dari hasil-hasil yang adik-adik dapatkan selama ini. Nah, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Terima kasih adik-adik semuanya, tetap jaga kesehatan. Selamat sore. Dari video pembelajaran mata kuliah bahan bangunan dan teknologi beton pada pertemuan 7 berikut, mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi dan syarat mutu genteng, melakukan prosedur pengujian genteng sesuai dengan standar yang berlaku, dan mampu menganalisis hasil pengujian penyerapan air genteng dengan benar. Sehingga capaian pembelajaran pada mata kuliah ini sudah tercapai. Demikian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Selamat siang.